Ya, shalom teman-teman semuanya. Ya, hari ini kita mau ikut kebaktian Resyut pada tanggal 8 Agustus. Hari ini temanya adalah belajar dari Roh Kudus dipimpin oleh Kak Sintika. Ya, kiranya kita hari ini boleh belajar bahwa hidup di dalam Roh Kudus adalah hidup yang ya sudah sepatutnya kita teladani, dan kita mau belajar gimana sih caranya kita memaintain hubungan kita uh, dengan Roh Kudus, lalu gimana sih Roh Kudus bisa membantu kita untuk menjadi hidup yang lebih terang, lebih menjadi berkat buat sekitar kita. Ya, kita mau ambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita sebelum kita mengikuti kebaktian pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, kita mau akui dulu bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, kita mau siapkan hati kita mau akui bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang selalu penuhi kita, yang mengalir dalam hidup kita boleh hidup di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus boleh hidup di dalam kita supaya kita boleh terus menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan anugerahnya. Mari kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus pulih
membuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu. Ya, terkadang kita meskipun menyerahkan seluruh hidup kita buat Tuhan, kita membiarkan Roh Kudus untuk hidup di dalam kita, masih saja kita dalam keseharian kita melakukan kesalahan, melakukan apa yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, sehingga ya kita mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang-orang, teman-teman, keluarga kita di sekitar kita. Dan saat ini saya mau mengajak jemaat semua, teman-teman semua untuk datang pada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Yuk, mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Bapa yang penuh kasih, sekarang kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala apa yang telah kami perbuat kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang di sekitar kami yang mungkin kami tidak sengaja maupun apa yang sudah kami sengaja, ya Bapak. Kami mungkin sengaja untuk tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kami sengaja mungkin untuk membalas apa yang sudah mereka perbuat kepada kita. Kiranya Engkau sendiri, ya Bapa, yang mengampuni segala apa yang telah kami perbuat. Kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau mampu, ya Bapa, untuk menghapuskan segala dosa kami, dan terlebih lagi menyertai kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya Bapa, di setiap hari, di setiap apa yang menjadi rutinitas kami, apa yang menjadi tanggung jawab kami, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, ya Bapa. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kami hanya bisa melakukan kesalahan demi kesalahan, tetapi dengan Engkau, ya Bapa, kami percaya kami boleh menjadi terang yang luar biasa bagi Engkau, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa, terima kasih, ya Tuhan. Inilah doa kami, ya Bapa, kami serahkan kepada-Mu. Amin. Kita mau pujikan Mampirlah Dengar Doaku.
Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalanku. Kita nyanyikan bait yang keempat. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu? Yesus Tuhan, doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Titus 3 ayat 5. Saya bacakan untuk teman-teman semua. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, hari ini kita dilayani oleh Kak Tika dalam temanya adalah belajar dari Roh Kudus. Biarlah hari ini kita boleh belajar mengenai gimana sih penyertaan Roh Kudus dalam hidup kita sampai kita bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik dalam nilai-nilai kehidupan kita yang mungkin sebelumnya ketika kita hidup di luar Roh Kudus, kita hidup berdasarkan apa yang kita mau gitu ya. Ternyata ketika kita membiarkan, kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang datang untuk mengubahkan kita, kita akan belajar mengenai proses-proses itu dan gimana sih kita bisa mengambil komitmen untuk terus menjaga terang yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan
dalam lembah kegelapan, dan aku pun takkan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya serahkan ke Kak Tika untuk pelayanan firman Tuhan. Ya, terima kasih buat Hendy yang sudah melayani. Teman-teman, saya share screen dulu. Sorry. Oke. Sudah terlihat di layar masing-masing kah? Sudah, Kak. Ya, baik. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon penyertaan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada kesempatan siang hari ini Engkau masih memberikan kami semangat, sukacita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman muda yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema belajar dari Roh Kudus dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17. Saya tidak akan mengupas tuntas gitu ya siapa Roh Kudus, apa ini ya, nanti kayak kelas katekisasi lagi, atau nanti jadinya kayak kelas kuliah teologi untuk kaum awam nanti ya, tidak ya. Jadi saya hanya membahas hal-hal yang umum saja yang sekiranya itu dapat tersampaikan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, gitu ya. Kita akan membaca dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya teman-teman, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya turut berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya teman-teman pemuda, kalau berbicara tentang tema hari ini, belajar dari Roh Kudus, gitu ya. Belajar dari Roh Kudus. Saya membayangkan seperti ini. Hidup itu tidak pernah lepas dari yang namanya kata dituntun, ya kan? Dituntun dari kata dasar tuntun, gitu ya, yang dapat diartikan dengan berjalan, memegang atau menggandeng tangan, kemudian bisa juga dapat diartikan dengan membimbing, gitu ya. Saya membayangkan juga kehidupan kita di masa lampau ketika kita masih berusia anak-anak, gitu ya. Di masa kecil, bahkan mungkin sampai kita usia sekarang ini, usia muda, usia profesional, usia dewasa muda, atau mungkin ketika kita dulunya masih berusia remaja, gitu ya. Kita selalu dibimbing oleh orang tua atau mungkin wakil orang tua. Kenapa? Mereka membimbing kita supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Kristus, kemudian kita juga dibimbing agar menghasilkan karakter yang baik dan juga ke depannya kita memiliki tujuan hidup yang benar. Nah, apa jadinya kalau kita ini tidak mengalami bimbingan, tidak dituntun, tidak dibimbing oleh orang tua atau siapapun yang saat ini sedang mendampingi kita? Nah, hal yang mungkin terjadi adalah kita menjadi kehilangan arah hidup. Kemudian kita juga bisa saja menjalani kehidupan itu berdasarkan kesenangan diri sendiri, apa yang menjadi tolok ukur diri sendiri, ya, tanpa memikirkan kehidupan di masa yang akan datang. Nah, di masa yang akan datang. Nah, pun demikian halnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya, Kristen, pengikut Kristus, ya. Ketika kita mengaku percaya, ketika kita menerima Kristus dengan hati yang sungguh, ya maka secara otomatis Kristus itu akan berdiam di dalam diri kita, berdiam di dalam hati kita. Nah, ketika Kristus itu berdiam, tinggal menetap, ya, menetap di dalam diri kita, kehidupan kita, maka dia bukan hanya berdiam, tetapi juga akan memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita orang percaya. Nah, teman-teman ngomongin tentang Roh Kudus, ya, mungkin barangkali ya di lain kesempatan teman-teman akan bisa lebih memperdalam lagi gitu atau apa gitu dalam satu diskusi-diskusi mungkin di live group atau apa gitu ya. Nah, Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang percaya gitu ya. Ketika orang percaya itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Nah, saat itulah Roh Kudus ada dan tinggal di dalam dirinya. Dunia dan tubuh kita ini boleh fana, boleh sementara, boleh lenyap. Tetapi keberadaan Roh Kudus itu tidak akan pernah lenyap. Ya, Roh Kudus itu akan terus berkarya di dalam hidup orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya tuh begini, gimana sih, gitu ya? Gimana sih wujud tuntunan Roh Kudus itu di dalam diri setiap kita, di dalam diri setiap orang percaya? Nah, sebenarnya ada banyak gitu ya. Kalau saya akan menyimpulkannya dalam 3 bagian. Mungkin pengkhotbah lain itu bisa 4 bagian, 5 bagian, 5 bagian. Tapi saya menyingkatnya saja untuk menjadi 3 bagian gitu ya. Poin yang pertama gitu ya, wujud tuntunan Roh Kudus dalam diri orang percaya kalau kita melihat lagi dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 gitu ya. Yang pertama adalah Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru. Itu di Roma pasal 8 ayat 2. Dijelaskan tadi atau disebutkan bahwa Roh yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan
hukum maut. Nah, ketika seseorang telah diselamatkan oleh Kristus, maka Roh Kudus itu akan membebaskan dari hukum dosa. Nah, saya membayangkan begini. Ya, teman-teman ya. Seumpama dengan kehidupan seorang narapidana, dia ini bebas dari masa tahanan. Kemudian ketika dia bebas dari masa tahanan, dia harus memulai lembaran kehidupan yang baru. Nah, mantan napi ini bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga menjalani kehidupan bersama dengan keluarga atau orang-orang sekelilingnya dengan pembaharuan hidup. Nah, hal ini kalau kita ngomongin tentang pembaharuan hidup itu juga berlaku di dalam diri orang percaya. Nah, ketika Roh Kudus itu memerdekakan kita dari hukum dosa, ya, maka kita akan membuka lembaran kehidupan yang baru. Nah, tetapi yang perlu dicatat, menjadi catatan bagi kita semua adalah merdeka dari hukuman dosa. Bukan berarti manusia tidak dapat lagi berbuat dosa, tidak akan lagi berbuat dosa, enggak. Tetap ada dosa. Kita tetap bisa melakukan pelanggaran, tetapi berita baiknya adalah karena kemerdekaan itulah, karena kita yang dimerdekakan itulah, Roh Kudus akan terus memperbaharui kehidupan kita hari lepas hari. Nah, pertanyaan lanjutnya, sampai kapan Roh Kudus akan memperbaharui kehidupan kita supaya kita membuka lembaran kehidupan yang baru dari hari ke hari? Pertanyaan seperti itu jawabannya begini, pembaharuan hidup oleh Roh Kudus itu berlangsung seumur hidup. Tidak hanya 1 hari, 2 hari. Tidak hanya dalam hitungan jam. Tetapi pembaharuan hidup itu dikerjakan oleh Roh Kudus seumur hidup kita, sampai kita kembali pada Bapa. Itu yang pertama. Wujud tuntunan Roh Kudus dalam diri orang percaya, memberikan kehidupan yang baru. Kemudian yang kedua, ya, Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tuntunan Roh Kudus dalam diri orang percaya, wujudnya yang kedua adalah mengarahkan kita, orang percaya, agar hidup berpusat pada Allah. Nah, kata hidup menurut roh, kata hidup menurut roh itu sama artinya, kalau disederhanakan, yaitu sama dengan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun kita untuk hidup berpusat pada Allah, berfokus pada Allah. Bukan lagi berpusat pada kekuatan diri sendiri, kekuatan manusia, kekuatan sesama, apa yang menjadi akal pikiran kita, kemampuan kita, enggak. Tapi ketika Roh Kudus itu menuntun kita, kita akan diarahkan untuk hidup berpusat pada Allah, terfokus pada Allah. Nah, orang yang masih memiliki atau orang yang memilih untuk hidup dalam kedagingan atau keinginan diri sendiri atau hawa nafsu, pada akhirnya dia akan menjadi seorang yang memberontak terhadap ketetapan firman Tuhan. Makanya kan Roma 8 ayat 5 dikatakan, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya. Mereka hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Hidup mereka itu pikirannya, hatinya, seluruh kehidupannya itu dipenuhi dipenuhi keinginan yang sewaktu-waktu dapat meledak dan memberontak kepada Allah. Nah, sebaliknya teman-teman, berita baiknya adalah orang-orang yang memilih untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus itu akan mengalami kehidupan yang damai sejahtera bersama dengan Kristus. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama, Roh Kudus menuntun kita agar kita diberikan kehidupan yang baru, kemudian kita diarahkan agar hidup berpusat pada Allah. Yang ketiga, Roma 8 ayat 13, ya. Roh Kudus itu mematikan perbuatan tubuh, gitu ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh
roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sederhananya seperti ini ya. Dari ayat ini sederhananya begini teman-teman. Ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam diri saya dan juga saudara, dalam diri kita orang percaya, maka tubuh kita ini menjadi bait Roh Kudus. Ya, sekali lagi, kalau Roh Kudus itu sudah tinggal menetap di dalam diri orang percaya, maka tubuh ini jadi miliknya Roh Kudus, menjadi bait Roh Kudus. Nah, kalau tubuh orang percaya adalah bait Roh Kudus, maka orang percaya juga harus menjaga kekudusan tubuhnya agar tubuh kita ini menjadi tempat kediaman yang layak bagi Roh Kudus. Karena karena Roh Kudus adalah Allah yang Maha Kudus, maka sudah seharusnya orang percaya juga harus menjaga dirinya agar tidak dicemari oleh perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Nah, pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana caranya orang percaya itu dapat menjaga kekudusan tubuhnya? Saudara pasti ingat Mazmur 119 ayat 9 dan itu sekaligus jawabannya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabnya apa? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Jadi pada akhirnya teman-teman, ya kalau saya menyimpulkannya menjadi 3. Pengkhotbah lain bisa lebih dari 3, bisa 4, 5, dan sebagainya. Ya. Ada 3 poin penting yang kita dapatkan hari ini. Wujud tuntunan Roh Kudus dalam diri kita yang pertama adalah memberikan kehidupan yang baru, kemudian mengarahkan kita agar berpusat pada Allah, kemudian Roh Kudus juga mematikan perbuatan tubuh agar kita hidup di dalam proses pengudusan, agar kita dikuduskan untuk makin serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman, dari sini kita mengetahui begitu hebatnya kuasa Roh Kudus yang bekerja menuntun dan membimbing kehidupan kita. Nah, penyertaan Roh Kudus itu dapat kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi persoalannya kita nggak bisa memungkiri. Faktanya juga masih ada anak-anak Tuhan yang mengalami kekeringan rohani, sehingga ketika kekeringan rohani itu ada, imannya menjadi kerdil, dia tidak dapat lagi memancarkan terang yang bercahaya untuk sekelilingnya, dan dia juga tidak lagi peka akan kuasa dan kehadiran Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan seseorang mengalami hal ini, gitu ya? Hal ini dapat terjadi sebenarnya ketika seseorang meragukan pemeliharaan Tuhan, kemudian dia juga tidak tahan menghadapi kenyataan hidup, bahkan menomorsatukan kesenangan atau gaya hidup. Ironisnya, bahayanya lagi, ada orang-orang yang masih meyakini bahwa hidup itu perlu dinikmati dengan berbagai macam kenikmatan, sehingga ujung-ujungnya dia bersikap masa bodoh lah, apakah kesenangan dan kenikmatan yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak, kemudian merusak hidupnya atau tidak. Nah, teman-teman, kita memang, saya dan saudara, kita memang tidak dapat melihat wujud Roh Kudus, ya. Tetapi karya Roh Kudus itu sesungguhnya dapat dinikmati dan juga telah kita nikmati. Sebagai contoh begini, teman-teman. Ketika kita memiliki Roh Kudus, maka kita juga memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus. Ini kalau ngomongin tentang persekutuan Roh Kudus itu sama dengan kita juga ngomongin dengan persekutuan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sebenarnya ya. Tapi saya tidak akan melebar ke situ ya, cukup di bagian ini di Roh Kudusnya saja, gitu ya. Sebagai contoh, ketika kita memiliki Roh Kudus, maka kita juga memiliki persekutuan yang erat dengan Kristus. Nah, persekutuan yang erat dengan Kristus itu akan membawa dampak yang sangat besar. Kita juga akan dimampukan, kita turut mengambil bagian di dalam Kristus, yaitu kita punya hak istimewa untuk menjadi rekan Kristus dalam menggenapi karya agung Allah. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kita diberikan kemampuan dan keberanian untuk menjadi terang, saksi, dan juga berkat bagi orang-orang sekitar kita.
Nah, selain itu apa? Selain itu kita juga dimampukan untuk menjalani kehidupan yang baru serta mengamalkan nilai-nilai kekristenan dalam keseharian. Ya. Kalau dulu sebelum kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ya, pikiran kita mungkin pada saat itu, hati kita, sikap kita, perbuatan, perkataan kita, itu mencerminkan hidup yang dikuasai oleh keinginan diri dan pemberontakan. Ya, inginnya melakukan kudeta, pemberontakan terhadap Allah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh percaya pada Kristus, dan pada saat kita percaya pada Kristus, disitulah Roh Kudus diberikan kepada kita. Hingga akhirnya hidup kita berpusat pada Kristus, menghasilkan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dan pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang berdampak buat orang-orang sekitar kita. Nah, teman-teman, hari ini kita diingatkan kembali betapa pentingnya tuntunan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Terlebih dengan identitas kita yang adalah terang bagi sekeliling, ya kalau kita ngomongin terang ya, berarti ada satu tanggung jawab yang harus kita pikul, bukan hanya dipikul tetapi dilakukan. Ya. Tuntunan Roh Kudus itu akan membuat kita semakin menjaga hidup untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan mampu menjadi rekan kerja Kristus, mengambil bagian dalam karya agungnya, dan kita akan dapat memiliki keberanian untuk memancarkan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saya stop share. Oke, kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada kesempatan siang hari ini kami diingatkan kembali betapa agungnya karyamu, betapa agungnya kebesaranmu di dalam kehidupan kami orang percaya. Ampunilah kami apabila selama ini kami masih hidup di dalam kedagingan. Kami hidup di dalam keinginan diri sendiri. Kami hidup di dalam pusat pikiran kami, ego kami, segala hal yang kami banggakan. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur pada siang hari ini kami diingatkan kembali untuk tunduk pada pimpinan Roh Kudus, untuk tunduk di bawah otoritas kuasa-Mu, sehingga kami dimampukan untuk memancarkan terang dan kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, masa muda kami ini penuh dengan tantangan, masa muda kami ini penuh dengan gejolak, bahkan mungkin kami tidak tahan menghadapi godaan, ataupun mungkin kami masih hidup dalam kesenangan diri sendiri. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga kami boleh senantiasa dibaharui hari demi hari, dan kami makin menemukan, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh membuka lembaran kehidupan baru bersama dengan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan pada yang bertugas. Baik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil sikap yang baik dan sempurna bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat.
Saya mengundang rekan-rekan sekalian untuk bersatu hati. Saya akan mendoakannya, teman-teman bisa mendukungnya melalui rumah masing-masing dalam doa, dalam sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang memulai kuliah di semester yang baru. Biarlah di semester yang baru ini teman-teman kami boleh terus semangat menjalani perkuliahannya. Bahkan Tuhan berikan sukacita meskipun mungkin saat ini sebagian besar perkuliahan dilakukan secara online. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga teman-teman kami juga boleh membagi waktunya dengan baik. Mereka dapat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan, bahkan juga dapat bergabung di dalam persekutuan dengan kami di Komisi Pemuda. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk teman kami dan juga keluarganya yang sedang sakit dan juga dalam pemulihan. Kami berdoa untuk nenek dari Previta yang saat ini sedang drop di Pare karena COVID, dan juga Eunike Desnia yang saat ini sedang pemulihan kaki yang luka. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja, memulihkan dan menyembuhkan teman-teman kami, bahkan juga keluarganya yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk masa PPKM yang saat ini masih kami jalani. Kiranya Tuhan menolong agar di masa PPKM ini tidak memperburuk situasi pekerjaan, sehingga kami terus produktif dan menghasilkan karya yang baik untuk masyarakat sekitar. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan kehidupan kami, para pemuda GKI Residen Sudirman ke dalam tangan-Mu. Kami yang saat ini sedang bergumul di dalam pekerjaan, pendidikan, dan juga pasangan hidup ataupun pergumulan keluarga serta kesehatan, kiranya Tuhan memampukan kami sehingga kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya apa yang menjadi doa kami ini Engkau mendengarnya dan menjawabnya seturut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Ya, ayat persembahan pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ya, sambil kita memberikan persembahan kita melalui scan QR atau nomor rekening yang tertera di layar teman-teman, ya kita mau pujikan satu lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan,
Engkau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Untuk doa persembahan, boleh minta tolong Yusuf untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga kami pada hari ini boleh memberikan persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang menangani persembahan ini, agar Engkau berikan hikmat untuk mengelola persembahan ini ya Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat dan bisa memuliakan nama-Mu juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk doanya Yusuf. Ya, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada siang hari ini, kita mau yakini bahwa dalam hidup kita biarlah Roh Kudus sendiri yang ada buat kita, memimpin kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini kita mau pujikan satu lagu, Anggur Baru. Biarlah lagu ini boleh menguatkan kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Persilakan untuk Kak Tika untuk doa berkat. Ya, teman-teman pemuda, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan juga memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.